Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita bisa ketemu dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ya. Adapun tema diskusi kali ini tentang lembaga pembiayaan ya. Sebetulnya minggu yang lalu kita sudah bahas ya tentang badan usaha ya. Nah, ini lebih spesifik lagi nih, ada lembaga pembiayaan ya. Lembaga pembiayaan kalau kita lihat dalam peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan, baik itu penyediaan dana maupun juga penyediaan barang modal ya. Kemudian pembayarannya dilakukan secara berangsur ya. Kemudian juga dalam lembaga pembiayaan itu tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat ya. Kalau perbankan itu kan ada pembiayaan, ada juga penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro ataupun yang lainnya. Sementara kalau dalam lembaga pembiayaan itu hanya menyalurkan saja, tidak menghimpun dana. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, lembaga pembiayaan ini alternatif pembiayaan untuk masyarakat. Kalau perbankan pembiayaannya itu kan nilainya 50 juta sampai ratusan juta atau sampai miliaran ya. Kalau lembaga pembiayaan ini nominalnya itu bisa lebih rendah dari itu ya, bisa jutaan ya. Jadi kalau misalkan mengajukan untuk pembelian barang laptop ya atau kendaraan motor yang nilainya hanya 20 atau 30 juta ya. Bahkan bisa 12 juta, 10 juta ya, seperti kartu kredit ya. Anda kalau mau mengajukan pembiayaan kartu kredit bisa ya 4 juta sampai 7 juta itu yang silver ya. Kalau gold itu kan 10 sampai 40 juta. Kalau yang platinum 50 juta sampai 1 miliar. Nah, ini tergantung penghasilan. Kalau misalnya Miftah penghasilannya hanya 5 juta, ya pakainya yang silver ya. Silver kalau mau pakai kartu kredit. Ya biasanya gaya hidup masyarakat perkotaan itu ingin kelihatan keren pakai kartu kredit. Kalau belanja di TikTok, mungkin yang tinggal di daerah sekitar Ciputat itu TikTok kalau belanja satu keranjang besar itu bisa 3 juta, 4 juta itu bisa pakai kartu kredit karena ada fasilitas potongan diskon yang lumayan besar. Atau mau traktir teman-teman misalnya ulang tahun ya, misalkan 40 orang makan di restoran. Nah, cari yang sudah ada kerjasama sama penerbit dari kartu kredit itu, misalkan kartu kredit Bank BNI atau BCA ataupun kartu kredit Bank Syariah yang sudah kerjasama itu ada potongan diskon dari mulai 5% sampai 35% ya. Nah, kalau yang bukan pengusaha atau pelaku bisnis ini biasanya tekor ya, nggak bisa mengontrol. Jadi kerjanya neraktirin temen terus. Kalau pelaku usaha ya ini untuk kepentingan bisnis perlu ya kartu kredit itu. Tapi hati-hati jangan sampai tidak terkontrol. Karena kalau kita bayar pakai elektronik itu nggak merasa bayar. Ya kan? Gesek aja terus gitu. Tahu-tahu nanti tagihannya itu membengkak. Nah, itu kartu kredit ya. Kemudian ada juga pembiayaan konsumen. Nah, contohnya kayak Fortuna, Colombia. Nah, mungkin ada yang teman-teman pernah beli AC atau beli kulkas di Fortuna ya.
Nah, itu namanya penyediaan modal, penyediaan barang modal. Ya. Misalnya pengantin baru nih, tidak punya rumah tapi isinya belum ada, masih kosong. Nah, pengen punya kulkas, punya spring bed, atau punya lemari, punya sofa. Ya. Nah, itu bisa ya, kredit ke Fortuna ataupun ke Colombia. Ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah pinjam atau pernah beli atau ngajukan kredit gitu. Kemudian ada juga reksadana. Ya. Nah, reksadana itu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat ya untuk investasi yang dikelola oleh fund manager ya. Nanti investasinya dalam bentuk instrumen portofolio efek ya, bisa saham, obligasi, sukuk, atau bisa investasi dalam bentuk surat berharga yang lain ya. Karena reksadana itu tidak mesti harus modalnya besar ya untuk bisa menyimpan di reksadana. Itu bisa ratusan ribu ya, nggak mesti jutaan. Jadi Anda bisa di situ investasi gitu. Kemudian nanti disalurkan lagi, dikelola oleh fund manager untuk dibelikan instrumen efek atau disalurkan dalam bentuk investasi yang lain. Ya. Kemudian ada leasing. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering lihat di televisi yang viral karena motornya diambil sama debt collector atau mata elang. Ya. 3 bulan nggak bayar kredit cicilannya, terus diambil di tengah jalan. Ini leasing biasanya banyak. Ya. Contohnya kayak Adira Finance. Ya. Kemudian kalau yang leasing yang didirikan oleh perusahaan otomotif ya, kalau Honda ada WOM, ada Wahana Multi Finance ya. Kemudian ada juga kalau yang Toyota itu ada FIF ya, Federal. Kemudian ada lagi kalau yang syariah itu PT Alif ya, holding company Bank Muamalat. PT Alif itu Al Ijarah Finance ya, berdasarkan prinsip syariah. Kemudian apalagi ya, kalau yang Astra itu ACC, Astra Company Credit Company. Ya. Terus kalau yang Yamaha itu Autobusan. Ya. Nah, banyak itu leasing itu ya. Nah, kenapa orang memilih leasing atau memilih lembaga pembiayaan bukan perbankan? Karena kalau leasing itu persyaratannya nggak seketat perbankan, kemudian prosesnya juga singkat ya. Kalau perbankan itu kan 2 minggu baru disidangkan oleh komite ya, di approve atau tidaknya itu berdasarkan hasil evaluasi atau hasil rapat komite. Kalau untuk lembaga pembiayaan seperti leasing itu, kalau sudah disurvei walaupun sehari 2 hari, barangnya ready, udah bisa langsung dikirimkan. Ya. Persyaratannya nggak banyak juga, yang penting domisili KTP-nya cocok dengan kartu identitas ya. Kemudian juga rumahnya misalkan disurvei sewa atau rumah pribadi, nanti nanya ke tetangga kanan kirinya bagaimana, apakah pernah tersangkut kasus kriminal atau enggak. Nah, itu nanti menjadi dasar pertimbangan dari pihak surveyor ya, yang mensurvei ke lokasi. Nah, kalau aman ya maka cepat cair ya pengajuan
pinjamannya. Nah, ini salah satu alternatif ya dari pembiayaan. Selain perbankan ada lembaga pembiayaan. Di samping itu juga leasing itu bukan hanya penyediaan dana, tapi juga manfaat atas barang. Contoh, kalau Rivia misalkan mau pinjam helikopter bisa ya, atau pakai jet pribadi gitu ya, pulang kampung ke Purwokerto pakai jet pribadi itu bisa ya, nggak mesti harus beli pesawatnya gitu ya. Atau Diandra mau pesen ini apa Kobelko alat berat mau ngeratain rumahnya misalnya. Nah itu nggak perlu harus beli Kobelko-nya, mahal kalau beli Kobelko. Ya sewa aja bisa. Ya. Atau mau mudik Lebaran pakai Alphard, nggak perlu beli Alphard-nya, sewa aja, biar keren, gitu ya. Nah itu, jadi itu salah satu dari leasing. Untuk lebih jelasnya dari pembahasan leasing nanti ada sesi Q&A, silahkan ditulis di kolom chat ya. Untuk mempersingkat waktu ke pemakalah dipersilakan menampilkan slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dan bisnis, Bapak Ade Sofyan Muladi, SAG, MH, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Diana Solihah dan Siti Atiko, akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga Pembiayaan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian lembaga pembiayaan, yang kedua ada perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan, yang ketiga ada peranan lembaga pembiayaan, dan keempat ada kegiatan perusahaan pembiayaan. Untuk pemapar materi yang pertama adalah Siti Atiko. Kepada Siti Atiko dipersilakan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, Pasal 1 Ayat 2, yaitu lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat. Jadi lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki wewenang untuk memberikan jasa pembiayaan dalam berbagai bentuk. Misalnya pembiayaan dana modal ataupun barang. Selanjutnya. Sebagai salah satu lembaga pembiayaan alternatif, yaitu ada peranan lembaga pembiayaan. Nah, peranan yang pertama ada sebagai salah satu lembaga pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peran pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, khususnya diharapkan dapat mengatasi salah satu faktor umum yang menjadi persoalan bagi masyarakat atau pelaku usaha, yaitu faktor permodalan. Dan yang peran ketiga, mendistribusikan dan mengalokasikan sumber dana keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan dan perbankan memiliki perbedaan. Lembaga pembiayaan yaitu dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat. Yang kedua, menyediakan dana atau barang modal. Selanjutnya, kadangkala tidak memerlukan jaminan pada lembaga pembiayaan yang lain. Selanjutnya, biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Lalu pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan lembaga perbankan yaitu pertama dana bersumber dari masyarakat, hanya menyediakan modal finansial, selalu disertai dengan jaminan. Lalu memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah, dapat menciptakan uang giral,
Dan terakhir, pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lalu selanjutnya dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Atikon. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing company, yaitu suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau badan hukum atau perorangan dalam bentuk menyediakan barang atau modal selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun hak tanpa opsi atau hak kepemilikan. Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu menengah atau panjang, sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan yang menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan perusahaan yang mengajukan leasing disebut lease. Kemudian ada macam-macam pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing. Yang pertama ada operating lease, yaitu usaha leasing di mana pihak lease hanya membayar sewa pembiayaan atau rental sesuai perjanjian tanpa diikuti dengan pemilihan hak opsi atau hak kepemilikan barang. Barang modal tersebut oleh lease pada masa akhir perjanjian seperti penyewaan alat-alat berat, contohnya traktor atau mesin-mesin, dan lain-lain. Kemudian ada financial lease, yaitu kegiatan sewa guna usaha, di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Kemudian ada leverage lease, yaitu suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lease, juga melibatkan pihak ketiga, yaitu bank atau kreditor. Jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi. Kemudian yang terakhir ada cross border lease, yaitu usaha leasing yang melewati batas wilayah suatu negara. Dalam model ini diperlukan suatu penanganan khusus meliputi aturan hukumnya, perpajakan, akuntansi, dan sebagainya. Sebagai contoh cross border lease itu yaitu menyewa pesawat terbang. Kemudian yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring company, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Yang ketiga ada modal ventura, yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal atau investasi ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Seperti contoh perusahaan startup yang baru merintis bisnis sehingga memerlukan modal. Nah, perusahaan modal ventura di Indonesia ini yaitu ada East Venture, kemudian ada Venox Venture Capital, dan ada Cyber Agent Venture. Yang keempat ada perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Target pasar dari model pembiayaan ini sudah jelas, yaitu konsumen. Seperti contoh, nasabah bisa membeli barang keperluan dan membayar angsuran bulanan dengan tenggang waktu tertentu. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu PT Adira Quantum Multifinance, Fortuna, Columbia, dan Reksadana seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Ade di awal. Kemudian ada perusahaan kartu kredit atau credit card company, yaitu perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Biasanya dalam penggunaan kartu kredit ini memiliki batas tertentu, seperti batas limit maksimum. Baik teman-teman, materi yang kami paparkan telah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman
Silakan yang ingin bertanya bisa langsung komen atau dikirim lewat info. Jangan lupa sertakan nama dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanif, yaitu seperti yang dipresentasikan oleh penyaji bahwa modal Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal investasi ke dalam suatu perusahaan. Lalu pertanyaannya bagaimana jika ada suatu perusahaan sudah beri modal oleh model Ventura, tetapi perusahaan yang dijalankan tidak berjalan baik, bahkan lebih condong ke arah bangkrut. Apakah perusahaan tersebut harus mengganti uang yang sudah dijadikan modal atau bagaimana? Jadi setiap ada tawaran imbal hasil yang tinggi, selalu ada risiko yang tidak kalah besar. Begitulah keyakinan para pengelola perusahaan modal Ventura dalam menguncurkan pembiayaan investasi ke perusahaan rintisan alias startup. Namun berinvestasi tidak hanya mengharapkan pengembalian keuntungan, lebih dari itu. Perlu juga mengelola risiko yang umumnya mempresentasikan kondisi yang tidak diharapkan atau kerugian. Pengelolaan risiko dan potensi imbal hasil investasi harus imbang, karena itu untuk mendapatkan return investasi yang tinggi, potensi risiko yang diambil investor juga cukup tinggi. Sebaliknya, risiko yang rendah berarti potensi tingkat keuntungan juga rendah. Jadi istilahnya high risk dan high return. Penilaian dan skenario mitigasi risiko sejak pra-investasi hingga tahap investasi menjadi penentu dari keberhasilan investasi. Itu sebabnya perusahaan Ventura biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence yang mendalam sebelum dana dikucurkan. Dengan cara itu akan terciptanya manajemen risiko yang baik dan hasilnya realisasi return yang diharapkan dapat sesuai dengan target. Bapak Rimawan Yasin, Sekjen Anvesido membenarkan tentang modal Ventura bahwa potensi imbal hasil yang ada di balik kucuran dana modal Ventura juga disertai dengan risiko kerugian. Hal ini terutama jika perusahaan startup yang didanai mengalami kegagalan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, dari 10 startup yang didanai, kemungkinan hanya satu perusahaan yang berhasil. Yang lainnya gagal. Meski begitu, prinsip bisnis model Ventura adalah mencegah potensi risiko tersebut. Prinsipnya, satu mitra yang sukses harus bisa menutupi pembiayaan startup yang gagal tadi. Itu yang dikatakan oleh Sekjen Anvesindo. Nah, untuk memitigasi risiko, ada sejumlah strategi yang diterapkan perusahaan Ventura. Di antaranya, ketika modal telah dikucurkan, manajemen Ventura akan menduduki posisi direksi di perusahaan mitra startup tersebut. Nah, selain itu, investor juga mengasuransikan lini bisnis mitra startup yang didanai. Ketika startup itu gagal, ada aset bisnis yang dijaminkan lewat asuransi tersebut. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Oh ya, kok berarti sebelum modal Ventura ini memberikan modal ke startup, mitra startup, mereka itu mempertimbangkan lalu ngikutin beberapa langkah-langkah, salah satunya itu menduduki si mitra startup ini ya, salah satu modal Venturanya. Kayak gitu bukan sih? Iya, jadi suatu perusahaan mau memberikan modal Ventura itu pasti dilihat usahanya bagus gak untuk kedepannya, bagus gak untuk diinvestasikan oleh para modal Ventura gitu. Oke. Terus juga pasti ada uji kelayakan sebelum diberikan modal Ventura nih, pasti diuji kelayakan dulu apakah usaha itu bisa bangkit nanti pas sudah diinvestasikan atau bagaimana. Oh, oke. Terima kasih kok jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman mungkin ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika tidak ada tambahan, kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Mas Asanti yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, salah satu bentuk pembiayaan yang telah dijelaskan dalam PPT adalah modal Ventura. Pertanyaannya, apabila ingin mendirikan perusahaan untuk jangka panjang namun tidak memiliki modal yang cukup, bisakah modal Ventura ini memberikan solusi? Dan jika dibandingkan dengan kredit bank, manakah yang lebih solutif? Jawabannya adalah bisa.
Jadi modal Ventura ini dapat menjadi solusi bagi pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan tetapi masih memiliki kendala di modal. Lalu pertanyaan selanjutnya, dibandingkan dengan kredit bank, manakah yang lebih solutif? Kredit bank kah atau modal Ventura kah? Jadi jawabannya menurut diskusi kelompok kami, modal Ventura ini bisa menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Karena biasanya penyertaan modal bersifat jangka panjang, yakni biasanya di atas 3 tahun. Tetapi terdapat batasan pula bahwa penyertaan modal ini bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Modal Ventura sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu pembiayaan dari perusahaan modal Ventura bisa menjadi sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya. Bila kredit dengan bank biasanya mempunyai syarat yang tidak mungkin dimiliki oleh sebuah usaha atau perusahaan yang belum berdiri atau bisa dibilang startup. Contohnya, usaha startup belum berjalan selama 2 tahun, jadi dia tidak bisa meminjam modal kepada bank. Oleh karena itu, modal Ventura ini menjadi solusi yang sangat solutif bagi perusahaan startup. Kemudian, bantuan yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura berupa penyertaan modal dan juga bantuan manajemen. Keadaan ini juga berarti perusahaan pasangan dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal. Sedangkan bila melakukan pinjaman di bank, maka kendali penuh perusahaan tetap berada di tangan perusahaan. Namun, perusahaan yang meminjam modal akan dibebankan dengan bunga dan cicilan-cicilan. Itu tadi terkait dengan kelebihan dan kekurangan modal Ventura dibandingkan dengan kredit bank. Jadi kesimpulannya, jika berbicara terkait dengan lebih solutif mana modal Ventura dengan kredit bank, itu tergantung dengan keadaan, kondisi, dan apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Apakah perusahaan lebih membutuhkan modal yang bisa dipinjamkan oleh modal Ventura atau kredit bank. Penjelasan tersebut berdasarkan pada dasar hukum keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Bagaimana Mas Asanti, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah, terima kasih Lia atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan untuk pertanyaan dari Nesa? Jika tidak ada tambahan, kita bisa beralih ke pertanyaan dari Dinda yang dikirimkan lewat kolom chat. Pertanyaan dari Puja Hira Dinda bisa dijawab oleh Saudari Siti Atiko. Kepada Siti Atiko dipersilakan. Dari pertanyaan Dinda, yaitu disebutkan bahwa banyak permasalahan pada perusahaan pembiayaan di Indonesia. Bahkan terjadi peningkatan masalah pada tahun 2021. Pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan masalah pada perusahaan pembiayaan dan bagaimana cara mengatasinya? Yang menyebabkan terjadinya peningkatan masalah pada tahun ini 2021 yaitu industri perusahaan pembiayaan atau multifinance mengalami banyak tekanan pada tahun lalu, pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Nah, sehingga membuat aktivitas bisnis dan sosial nyaris berhenti. Nah, bahkan bukan hanya itu, dampak dari pandemi COVID-19 itu juga terjadi pada aspek pendanaan. Nah, dilihat dari sumber dana tercatat secara tahun ke tahun turun sebanyak 17,2% menjadi sebesar 280,1 triliun per Januari 2021. Nah, disebabkan kebijakan perbankan yang masih sangat selektif dalam melakukan pencairan pinjaman kepada industri pembiayaan. Dan yang menyebabkan masalah pada perusahaan terjadi pada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu
sumber daya manusia yang belum memadai, dan eksternalnya itu kondisi perekonomian yang menurun. Apalagi di pandemi COVID-19 itu perekonomian juga sangat menurun. Nah, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dengan menyiapkan 6 inisiatif strategis kebijakan di tahun ini, di tahun 2021, untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, ada 6 inisiatif strategis OJK di tahun 2021. Yang pertama itu arah pengembangan dan pengembangan sektor jasa keuangan. Yang kedua, penajaman pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Strategi yang ketiga, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang keempat, perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kelima, penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, pengembangan sustainable finance. Bisa diterima untuk Dinda jawabannya? Baik, terima kasih Atiko. Iya, sama-sama. Oke, saya izin nambahin ya untuk jawaban pertanyaan Dinda ya. Ya, jadi faktor penyebab gagal bayar ataupun kredit macet ini yang muncul belakangan ini ya. Salah satunya dari faktor eksternal itu kayak pandemi COVID ini mempengaruhi seluruh segmen perusahaan ya. Artinya bukan hanya dari lembaga pembiayaan saja, perbankan maupun juga sektor-sektor perekonomian yang lain ya. Ini mempengaruhi terhadap tingkat daya beli masyarakat maupun juga terhadap kelancaran pembayaran utang ya. Jadi kalau segmen pasarnya adalah kalangan pegawai, karyawan ataupun pedagang kecil tidak mampu membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan, ini karena memang kondisinya ini banyak yang di PHK. Kemudian juga kalau dia pedagang, ya daya beli masyarakat kurang, sehingga pemasukan juga sangat kecil, sehingga tidak bisa membayar cicilan. Nah, ini solusinya harus ada dana stimulan, harus ada kebijakan stimulus ya dari pemerintah. Dulu Kementerian Perekonomian ya Pak Airlangga Hartarto mengeluarkan kebijakan untuk penundaan pembayaran cicilan untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan. Karena dampak pandemi COVID ini banyak karyawan yang gagal bayar karena di PHK ataupun pendapatannya menurun. Tapi ternyata tidak mudah ya. Untuk realisasi di bawah, ya realisasi di unit perbankan atau lembaga pembiayaan ini tidak berjalan efektif ya. Meskipun sudah ada regulasi dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan penundaan pembayaran, tapi pihak bank tidak menjalankan itu. Ya, lembaga pembiayaan juga sama, menolak gitu. Artinya ini pemerintah tidak efektif menjalankan kebijakan itu. Seandainya pemerintah itu turun sampai ke level bawah ya, ke unit-unit usaha tersebut, ini tentu tidak akan mengalami kredit macet atau gagal bayar. Ya, karena perusahaan juga dia harus mempertanggungjawabkan keuangannya itu kepada stakeholder ya, kepada shareholder ya, para pemegang saham. Ya, kalau misalkan direksi komisaris ini tidak berupaya untuk memberikan keuntungan kepada shareholder ini, bagaimana bisa-bisa dia dipecat gitu. Harusnya pemerintah mengeluarkan
kebijakan, deregulasi itu dibarengin dengan bantuan kepada para pelaku industri keuangan ini. Ya diberikan bunga rendah lah, ataupun diberikan semacam kayak subsidi lah atau bantuan gitu ya. Karena kalau hanya membuat kebijakan tanpa adanya dana stimulan ya yang dikucurkan, jangankan untuk pelaku industri yang besar ya, yang pekerja yang terdampak langsung ya, kayak pedagang kaki lima atau karyawan yang harusnya dia mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai gitu ya, atau bantuan sosial non tunai ya, BSNT ya, BSNT, bantuan sosial non tunai. Nah, ini banyak yang tidak tepat sasaran gitu. Ya, yang seharusnya menerima dana bantuan sosial dari pemerintah ini nggak dapat. Karena mekanismenya, birokrasinya itu sangat sangat panjang itu. Harus ada persetujuan dari RT RW, kemudian kelurahan ya. Yang akhirnya yang dapat itu yang dekat atau punya hubungan keluarga dengan para pejabat lingkungan itu, yang dekat dengan RT RW, kemudian pengurus kelurahan atau kepala desa gitu ya. Nah, ini problemnya ya untuk memberikan penyelesaian terhadap dampak dari pandemi COVID ini gitu. Di samping faktor COVID ya, pandemi, ini juga tentunya dari segi manajemen pengelolaan lembaga pembiayaan ya. Jadi kalau misalkan pengurus dari lembaga pembiayaan ini tidak menerapkan prinsip prinsip good governance ataupun menerapkan manajemen resiko dari lembaga pembiayaan, ya tentu ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan gagal bayar ini. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi internal juga ya. Walaupun tidak ada pandemi COVID, tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, tidak akuntabel, tidak transparan, ya tidak risk management gitu ya, tidak menerapkan good corporate governance, ya bagaimana mau sukses, bagaimana lembaga keuangan ini bakal bisa meraih keuntungan atau menciptakan perusahaan yang sehat gitu. Kalau misalkan manajemennya saja tidak akuntabel, tidak profesional gitu. Ya, ini sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya ya. Jadi bukan hanya pemerintah tapi juga termasuk struktur organisasi yang memiliki kewenangan, yang punya kebijakan ya di dalam menciptakan budaya perusahaan yang baik, kemudian juga meminimalisir resiko atau memitigasi resiko yang kemungkinan bakal terjadi, dan tentunya harus menerapkan sistem perusahaan yang sehat ya. Jadi secara holistik ini harus dilakukan strategi yang terintegrasi gitu, bukan hanya pandemi saja yang diwaspadai, tapi juga dari aspek internal dan juga kebijakan pemerintah untuk membantu ya perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini supaya tidak dilikuidasi atau tidak bangkrut ya.
Nah ini, jadi itu analisa untuk jawaban dari dari pertanyaan saudara Dinda. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab selain Dinda. Atau baru Dinda aja yang pertanyaannya dijawab? Sudah, Pak. Ada pertanyaan dari Masa Asanti dan Muhammad Hanif. Sudah dijawab. Sudah dijawab terkait dengan modal Ventura. Oke, Masa Asanti ya? Masa Asanti Nadia ya? Iya, Masa Asanti Oke, Nadia. saya coba tambahkan ya. Kita masih ada waktu kan ya? Masih Pak, masih ada. Masih ya, oke. Ini Masa bertanya, izin bertanya, salah satu bentuk pembiayaan yang telah dijelaskan dalam PPT adalah modal Ventura. Pertanyaan, apabila ingin mendirikan perusahaan untuk jangka panjang namun tidak memiliki modal yang cukup, bisakah modal Ventura ini memberikan solusi, dan jika dibandingkan dengan kredit bank, manakah yang lebih solutif? Oke. Ya, jadi modal Ventura itu adalah perusahaan yang menyertakan modalnya pada perusahaan pasangan ya, ataupun pada pasangan usaha ya. Jadi ada perusahaan kecil ya yang biasanya rintisan atau startup ya, yang masih baru mulai belajar berbisnis gitu, tapi dia belum punya kecukupan modal dan juga punya kecukupan pengalaman. Nah, maka bisa bekerja sama ataupun bisa mengundang modal Ventura ini ya dari dua aspek ya, bisa nambah modal sekaligus juga bisa memberikan memberikan advising ya, atau memberikan semacam kayak bantuan personal ya dalam manajemen perusahaannya. Jadi modal Ventura itu selain dia membantu modal, juga membantu dari sisi manajemennya ya, dari segi manajerialnya. Nah, ini ajang untuk belajar ya, ajang untuk magang ya bagi para pelaku rintisan ataupun startup. Jadi bisa menimba ilmu dari perusahaan modal Ventura ini, karena mereka sudah jam terbangnya sudah tinggi ya, dan mereka sudah mengalami proses yang panjang untuk bisa menjadi perusahaan yang besar. Nah, keuntungannya dengan modal Ventura itu dari segi modal akan bisa mengembangkan, lebih berpeluang untuk bisa mengembangkan usahanya, karena modal itu kan sangat mempengaruhi dari segi produksi atau dari segi jangkauan pasarnya gitu ya. Kalau UMKM itu kan usaha kecil ya. Rintisan itu kan juga perusahaan yang baru belajar, baru berdiri gitu. Nah, kalau modal Ventura ini yang memang sudah punya pengalaman yang banyak ya, baik itu dari personalnya maupun juga dari kapitalisasi marketnya atau kapitalisasi modalnya. Jadi modalnya itu udah berlipat-lipat gitu. Dan orang-orangnya tentu memang yang sudah jam terbangnya dan udah sudah profesional gitu, sudah berpengalaman banyak gitu. Sehingga akan mempercepat ya proses pertumbuhan asetnya maupun juga dari segi pemasaran dan penjualan, dan tentu itu ada target jangka waktu untuk pendampingan bagi klien atau bagi perusahaan rintisan itu ya 5 tahun sampai 7 tahun ya. Jika sudah
perusahaan itu berkembang, maka modal ventura ini bisa meninggalkan ya, atau modal pinjamannya sudah bisa dikembalikan dan perusahaan ini sudah bisa berdiri sendiri atau sudah mandiri dalam hal bisnisnya gitu. Nah, ini keuntungannya dengan melakukan kerjasama atau pendampingan dengan modal ventura. Umumnya yang membutuhkan modal ventura itu adalah startup atau perusahaan rintisan ya, baik itu UMKM ataupun juga bisa usaha di sektor lainnya ya. Yang ya contoh kayak Raffi Ahmad itu misalkan dia membina juniornya atau artis yang berada di bawah manajemennya ya. Nah, ini kan ada nilai tambah ya, ada benefit multi benefit ya dari kedua belah pihak ya. Ada keuntungan bagi Raffi Ahmad maupun juga bagi siapa namanya itu yang dulunya hanya pedagang bakso ikan gitu ya, bakso gerobak. Siapa sih nama artisnya itu? Dimas, Pak. Ya, ini kalau Atiko kayaknya orangnya entertain banget ya, jadi tahu gitu. Kalau saya kan jarang gitu nonton yang gosip-gosip gitu. Dimas Ahmad ya. Nah, ini kan ada simbiosis mutualisme. Mungkin kalau enggak ada promosi dari Raffi Ahmad, Dimas tidak akan menjadi seperti sekarang. Dia hanya sebagai tukang bakso gitu. Tapi karena Dimas Ahmad itu memang punya potensi untuk dijual ya dalam tanda kutip, maka dia bisa jadi besar gitu. Dia penghasilannya berapa? Belum dari endorse dari perusahaan yang mengendorse si Dimas ini ya. Gitu. Bisa ratusan juta dia setiap bulan. Kemudian follower Facebook, follower IG, follower YouTube-nya juga banyak. Nah, dari situ kan dia punya satu komunitas ya, ada fans yang mengikuti kegiatan dia gitu. Yang akhirnya ini mendatangkan ekonomi ya, mendatangkan nilai ekonomi untuk seorang Dimas gitu. Nah, ini salah satunya kalau kita gambarkan ya, modal ventura itu adalah simbiosis mutualisme. Simpelnya begitu ya. Bisa dinalarkan ya. Contohnya begitu kalau mau terkenal ya. Mau terkenal itu harus menggandeng, harus masuk ya, atau harus di manage oleh orang yang memang mendukung terhadap karirnya itu. Itu perusahaan modal ventura itu dianalogikan seperti itu. Nanti kalau si Dimas itu sudah bisa mandiri, dia keluar dari manajemennya Raffi Ahmad, bisa solo karir ya namanya. Gitu. Modal ventura juga begitu, 5 atau 7 tahun itu diperkirakan ya, diprediksi itu rintisan sudah berkembang gitu. Udah berkembang. Gitu ya, contohnya begitu. Tapi harus ada pasangan usahanya ya. Jadi nggak bisa kalau kalau modal ventura itu harus dengan pasangan usaha, bukan perorangan. Nggak seperti kayak kartu kredit, kemudian pembiayaan konsumen, leasing gitu. Kalau modal ventura itu resikonya lebih besar. Kalau rintisan itu nggak berkembang, nggak maju, ya tentu modalnya hilang ya. Modal ventura, tapi dia
bisa menganalisis dari aspek fundamentalis perusahaan yang akan dijadikan pasangan usaha ya. Kalau prospek usaha produknya itu memang punya punya keunggulan, punya keunikan ya tentu sudah diperhitungkan ya analisis fundamentalnya itu. Jadi dilihat dulu nih dari segi perusahaan ini jenis usahanya, produk atau jasanya kira-kira nih punya prospek apa enggak ya. Kemudian juga dari sisi ownernya ya, misalkan ownernya itu ya orang yang punya itikat baik lah gitu ya. Gitu. Jadi perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum ikut sertakan modal kepada perusahaan rintisan itu. Ya, kemudian bisakah modal pencuri memberikan solusi? Ya, tentu bisa. Solusinya itu tadi, ya, karena dia kan ibaratnya seorang bengkel mekanik yang tahu kelemahan penyakit yang dialami oleh kendaraan itu, misalkan, oh ini kenapa olinya bocor? Karena ini mesinnya harus diturunkan dulu, kemudian dicuci dulu, ya, kemudian dikencengin semua mur bautnya gitu. Dia tahu gitu, kayak dokter aja diagnosa penyakit orang, ditepuk perutnya aja 3 kali udah tahu, oh ini sakit misalnya sirosis ya, misalkan apa limpanya atau misalkan penyakit ini bengkak, ngalami pembengkakan di limpanya dan segala macam. Dia bisa tahu ya, karena dia sudah mempelajari dan dia sudah malang melintang di dunia itu. Gitu ya. Contohnya seperti itulah. Ya, dibandingkan dengan kredit bank, manakah yang lebih solutif? Ya tergantung tadi ya. Kalau misalkan untuk pembiayaan yang nilainya yang dibutuhkan tuh besar ya, 50 juta ke atas ya perbankan. Tapi harus punya jaminan kalau ke bank ya. Harus ada aset yang dijaminkan. Gitu. Ada plus minusnya ya. Tapi dari segi kredit, cicilannya, bunganya, kalau itu konvensional, bank lebih murah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Karena lembaga pembiayaan itu juga modalnya dari bank juga. Karena banyak lembaga pembiayaan itu merupakan holding company ya, anak perusahaan dari induknya, dari perbankan. Jadi asetnya itu ya sebagian besar atau keseluruhannya itu dari bank. Ya, misalnya kayak bank MNC itu bikin yang namanya bikin MNC Multifinance. Kemudian juga Artagraha, Bank Artagraha membikin namanya PT Bina Arta. Ya. Kemudian MNC juga sama. Jadi mereka mengambil ceruk yang nggak digarap gitu ya oleh lembaga perbankan itu, sehingga mereka bisa take all ya. Jadi bisa ambil alih semua ya segmen pasar dan menciptakan loyalis konsumen ya, konsumen yang loyal terhadap lembaga keuangan tersebut gitu. Jadi palu gada, apa lu mau ada gitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau kita lihat perbedaan antara perbankan dengan lembaga pembiayaan. Nah, karena kan orang itu kan masing-masing punya kadar kemampuan yang berbeda. Kalau yang punya aset jaminan bisa ke bank, tapi nggak semua orang punya aset yang bisa dijadikan jaminan, sehingga dia lari ke lembaga pembiayaan.
Kemudian kalau lembaga pembiayaan angsurannya itu ringan ya. Jangka waktunya yang panjang. Ya, misalkan DP 500.000, terus cicilannya 300.000, tapi 10 tahun gitu. Karena dia penghasilannya 1 bulan hanya 3 juta, 4 juta gitu. Kalau di bank nggak mau dia sampai 10 tahun, paling cepat, paling lama itu 5 tahun atau 3 tahun. Ya. Bank itu nggak mau lama. Ya. Gitu. Jadi tergantung kemampuan sebetulnya. Ya, kalau yang penghasilannya besar, ya jangka waktunya bisa singkat dan lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau semakin lama, tentu bunganya semakin besar. Harganya jadi 3 kali lipat dari harga sesungguhnya. Iya kan, semakin lama itu kan semakin mahal. Cuman apa daya gitu, karena penghasilannya cuma 3 juta, 4 juta, cukup hanya untuk nyisihkan bayar cicilan 300.000, mau dikata apa gitu. Gitu ya. Gimana Hanif? Iya, Pak. Ya, jadi mau ngambil lembaga pembiayaan atau perbankan? Lebih ke arah pembiayaan sih, Pak. Pembiayaan. Tergantung apa yang saya garap, perusahaan apa. Kalau emang perusahaan itu butuh dana dan butuh partner, saya lebih ke arah pembiayaan sih, Pak, ketimbang ke perbankan. Ya, tergantung juga nanti ya, bisa berubah lah, tergantung kondisi yang kita miliki. Kalau gajinya udah di atas 20 juta ya ke perbankan. Lebih cepat, lebih bagus, lebih murah. Ya. Udah itu kalau punya aset, agunkan aja apa sertifikat tanah atau BPKB, ataupun juga aset-aset yang lain gitu ya, yang bisa dijadikan agunan. Kalau di lembaga pembiayaan ya itu, lembaga pembiayaan lama ya, bunganya juga lebih mahal, lebih tinggi. Ya. Gitu. Tapi yang masyarakat kecil kok lebih memilih banyak ke leasing ya daripada ke bank ya. Kan sering penuh tuh karena apa parkiran kalau kita misal melintas di lembaga multifinance itu. Adira apalagi itu motor semua isinya orang mau bayar utang. Emak-emak ya kan yang pakai daster belum mandi, pakai sendal gitu. Mau nyetor bayaran doang. Karena dia nggak punya rekening ya. Buka rekening nggak tahu caranya bagaimana buka rekening. Apalagi mau top up pakai uang elektronik atau pakai uang digital. Nah, kalau anak mahasiswa, ya anak milenial ya pembayaran lewat tunai itu ketinggalan zaman. Bisa top up pakai OVO, pakai link aja ya kan. Transfer itu sekarang nggak perlu harus ke rekening bank, harus ke ATM, pakai mobile banking, SMS banking bisa. Itu yang kemarin saya share ke teman-teman tuh, penelitian saya, itu untuk menilai bagaimana kemanfaatan penggunaan digital banking itu untuk berbagai macam aktivitas kebutuhan masyarakat. Ya. Ternyata survei membuktikan uang digital ini mayoritas masih sebatas untuk transfer. Bukan untuk bayar infak, sodako, untuk pembayaran kuliah atau untuk pembayaran pembelian produk atau kebutuhan. Masih baru sebatas transfer. Jadi belum membudaya ya di kalangan masyarakat kita. Apalagi yang usianya udah di atas 25 tahun, bukan milenial lagi. Mereka bahkan tidak punya nomor rekening, tidak punya yang namanya, tidak pernah menggunakan transaksi itu. Ya. Sekarang apa yang nggak bisa pakai elektronik, Sob? Semua bisa, pembayaran zakat, ya infak, sodako, itu pakai elektronik bisa.
ada QRIS, ada kode barcode, ya. Bayar aja kan bisa pakai barcode, QR code. Pernah nggak Tiara beli misalnya ya di warung, beli ini ya, beli Indomie atau beli di warung biasa, kalau mahasiswa jajannya apa sih? Bakso misalnya. Warung-warung sekarang sudah pakai QR code ya. Tahu nggak yang QR code itu? Punya aplikasinya nggak? Mana tadi siapa yang tadi saya bilang? Tiara. Diam aja nih Tiara nih. Kamu dengar nggak suara saya? Kalau saya pakai kayak gitu. Suaranya putus-putus. Kalau saya pakai kayak gitu jarang, Pak. Tapi tahu kan ada aplikasi QR code itu? Iya tahu. Siapa yang udah pernah bayarnya pakai barcode, pakai QR? Siapa di sini coba? Biasanya kayak pakai Shopee Pay gitu, Pak. Iya, tapi kan ada yang langsung pakai QR code dari handphone, aplikasi QR code di download, kemudian bayar, tempelin di barcode itu loh. Kalau peduli lindungi itu kan kalau masuk ke mall tuh kan ada QR code-nya itu kan? Iya, Pak. Pernah nggak ada yang Tazkia udah pernah belum? Bayarnya pakai QR code. Saya belum, Pak. Siapa yang di sini sudah pernah ya? Siapa? Ayo dong, sharing dong. Saya, Pak. Ya, coba jelasin, Diandra, gimana? Coba teman-teman kamu biar jangan sampai nggak tahu ini ya. Anak milenial. Jadi kalau bayar sesuatu tinggal scan aja, Pak. Jadi nggak usah ribet-ribet transfer. Jadi kalau udah pakai Ya, barcode, caranya gimana dapetin barcode itu? Kasih tahu. kalau barcode-nya itu udah dapat dari sananya, Pak. Jadi otomatis. Dari sana dari mana? Ini counter yang mau lihat. Jadi dari Iya, kalau dari pedagangnya sudah ada, tapi kitanya gitu loh, dari handphone kita kan, nggak mungkin kan kita nggak pakai handphone. iya, Pak. Nah, itu gimana caranya untuk bisa punya aplikasi di handphone kita? Wah, nggak jelas nih Diandra nih, belum pernah berarti nih. Ya, jadi bisa di-download ya untuk QR-nya itu, bisa di-download di aplikasi, ya. Kemudian nanti kalau Anda mau beli pakai menggunakan alat pembayaran digital, itu bisa dengan menempelkan itu di handphone, ya. Tapi harus ada saldonya ya. Kalau misalkan Anda nggak punya saldo di e-money-nya atau di uang elektroniknya atau digitalnya, ya nggak bisa ya. Mau pakai OVO atau mau pakai link aja atau pakai GoPay gitu ya. GoPay, kemudian bisa juga pakai lain-lain banyak ya. Nah itu harus ada saldonya dulu diisi. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ya. Gitu. Nanti dicoba ya. Oke, siapa lagi nih? Yang tadi yang udah dijawab siapa? Selain Masa, Masa dan Dinda, Pak. Dinda, terus siapa lagi? Udah? Muhammad Hanif. Muhammad Hanif udah dijawab belum tadi? Sudah. Sudah Mungkin semua ya? dari Bapak ada tambahan, ya. Ya yang saya belum jawab yang pertanyaan siapa? Yang Muhammad Hanif. Emang belum? Lah tadi udah saya jawab Hanif. Tadi pertanyaan Mahsa Asanti. Oh gitu. Ini apa Hanif pertanyaannya? Hanif terkait dengan
bagaimana jika perusahaan itu tidak bisa membayar apa yang dipinjam dari modal Ventura? Oh ya, ya ini resiko modal Ventura ya. Kalau misalkan klien atau pasangan usahanya tidak bisa bayar ya. Maksudnya gitu bukan, Hanif? Iya, Yang Pak, maksudnya ya kayak gitu. kalau tidak bisa bayar. Ya, kalau tidak bisa bayar karena mungkin bangkrut atau mulai liquid. Ya, jadi ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh modal Ventura ya, yang tentunya pertama harus melakukan yang namanya apa namanya tahapan restructuring ya, restructuring itu manajemennya harus diganti, direksinya ditendang gitu ya, direksinya dicopot ya, diganti dengan direksi dari modal Ventura ya. Mungkin saja karena faktor human error yang mungkin tidak profesional atau karena memang jam terbangnya belum tinggi ya. Jadi diganti oleh orang modal Ventura yang memang sudah tangan dingin ya untuk mengatasi permasalahan kemelut di apa namanya perusahaan-perusahaan yang sakit ya. Nah, biasanya kalau orang yang tangan dingin itu ya perusahaan yang sakit jadi sehat. Perusahaan yang sehat bisa menjadi lebih sehat lagi gitu. Ya, tangan dingin ya. Gitu. Jadi restructuring ya. Kemudian ada lagi ya tentu dengan melakukan reschedule. Ya, rescheduling itu artinya untuk pembayarannya itu dijadwal ulang ya. Untuk penagihan piutangnya itu dijadwal ulang, artinya menunggu kondisi perusahaan itu kembali normal, kembali arus kas keuangannya lancar ya. Jadi bisa diberikan tenggang waktu lah, jangka waktunya mungkin diperpanjang gitu. Kemudian bisa juga reconditioning ya. Artinya ya reconditioning itu ya kondisinya dilihat dari faktor-faktor lain ya, mungkin wabah pandemi COVID ini ditunggu sampai selesai dulu. Setelah itu baru ada tindakan ya. Tindakan itu bisa saja dengan cara melakukan penambahan modal lagi, atau mungkin bisa dengan meningkatkan produksi atau merekrut karyawan yang jumlahnya lebih banyak ya, sehingga akhirnya bisa jualan, bisa meningkatkan arus kas keuangan yang lancar gitu ya. Ya resiko bisnis nggak selamanya untung ya. Ada yang tertunda ya. Kegagalan itu bukan berarti tidak berhasil, tapi bisa jadi adanya penundaan ataupun keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan langsung dilikuidasi atau langsung ditutup, enggak. Ada langkah, ada tahapan-tahapannya. Di samping itu kan dia punya aset juga kan, mungkin ada punya gedung, punya aset berupa bank garansi gitu ya. Biasa kan perusahaan harus naruh dulu deposit uang di lembaga penjamin simpanan ya. LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, nanti kalau misalkan bangkrut ya dibayarnya 2 miliar oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, itu diatur dalam undang-undang LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau lembaga pembiayaannya itu sudah mendaftarkan atau melaksanakan kewajiban untuk pembayaran dana dana
penjaminan simpanan gitu. Setiap lembaga keuangan perbankan non perbankan itu harus menjadi anggota LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Dia ada iuran rutin yang harus disetorkan, disisihkan untuk antisipasi kalau banknya itu dilikuidasi atau lembaga keuangannya bangkrut. Sehingga ada semacam kayak deposit uang yang diperuntukkan bagi masyarakat ataupun bagi nasabah atau konsumen gitu ya. Jadi itu ada lembaga penjamin simpanan 2 miliar lumayan. Ya. Jadi itu ya tambahannya. Oke, saya kira cukup ya. Karena waktunya udah habis juga ya, Hanif ya? Iya Pak, sudah habis. Sudah habis. Oke, baik. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, sebelum ditutup, Alhamdulillahirrahmanirrahim. saya izin mau foto untuk ini dulu ya. Oke, diaktifkan kameranya yang belum aktif. Oke. Saya belum absen juga kan? Oke, baik. Senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, makasih ya.